Oke, kita akan praktek microcontroller. Kali ini kita akan menggunakan sensor jarak dengan ping. Jadi sensor jarak kita gunakan adalah sensor ping. Kita mulai dengan Proteusnya, menggambar rangkaiannya dulu. Kita kasih nama sensor jarak aja. Sensor jarak ping. Next. Oke, jadi yang kita butuh pertama sensor jaraknya. Karena di Proteus ini namanya sensor ultrasonic, kita search sonicnya aja, sonic. Ya, muncul sini ada 3, tapi ini saya gunakan yang SRF04. Oke, kita sudah punya ini. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah Arduino-nya. Tulis saja Uno. Untuk mencari Arduino Uno, kita gunakan yang tab, jadi Arduino tab. Arduino tab ini dibuat oleh theengineeringproject.com. Ya, itu saja. Kemudian kita wiring, tambah satu lagi dulu untuk melihat untuk hasil pengukuran menggunakan terminal. Nah, seperti biasa terminalnya kita hubungkan dari TXD ke RXD, RXD ke TXD, pengirim penerima, penerima pengirim. Ya. Kemudian di sini ada 5 pin, jadi pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. Ada tulisannya VCC, ada ground, ini NC, not connected. Nah, tidak digunakan, jadi yang dihubung ke Arduino hanya 2 saja. Ini pin TR, pin 3, trigger, kita connect ke pin 7 aja. Kemudian echo ini pin 2, kita connect ke di bawahnya pin 6. Oke. VCC groundnya kita ambilkan supply dari sini, jadi ini bolnya power VCC ini 5 volt, keluarannya 5 volt, jadi nanti kalau kita bekerja dengan sensor realnya juga bekerjanya 5 volt. Kemudian ground ya, kalau mau di sini kita masukkan. Oke, rangkaian selesai, kita pindah ke Arduino nya. Nah, di sini tadi ada 2 pin yang kita gunakan, jadi kita harus terjemahkan pin yang digunakan tadi. Trigger pin itu kita gunakan pin, jadi trigger pin ini pin 7, trigger pin 7, kemudian integer, echo pin itu di bawahnya pin 6. Oke, kemudian kita butuh variabel lagi, durasi ini untuk menghitung waktu berapa lama, dan karena yang kita cari jarak, jadi kita bikin jarak. Ya, kenapa ya seperti ini? Karena di sensor ini kita melempar sinyal, kemudian menerimanya kembali. Nah, yang digunakan itu waktunya, berapa lama dia pergi, PP-nya ya, pergi dan pulangnya. Itu digunakan untuk menghitung jarak. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi menghitung jarak itu, yang selama ini kita tahu kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau sering kita sebut satuannya kilometer per jam. Kilometer ini jarak, jam ini waktunya. Ya. Jadi kecepatan, misalkan berapa kecepatannya, 100 km per jam, 50 km per jam. Nah, itu kecepatan. Nah, di rumus kecepatan ini ada jarak. Ya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa jaraknya, kita rubah formulanya menjadi jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Jadi kecepatan merambatnya gelombang dibagi dengan waktu. Ya. Oke, kita lanjut dulu ketik.
Oke, jadi sorry ini karena datanya panjang dia harus pakai long ya supaya muat. Kemudian kita inisialisasi, kita pakai virtual terminal untuk menampilkan, berarti kita pakai serial untuk menampilkannya dengan kecepatan seperti biasa 9600. Kita pakai 2 pin di sini yang harus kita terjemahkan juga. Jadi pin ini ada pin sebagai keluar, ada pin sebagai masukan. Jadi pin mode trig pin ini untuk melempar sinyal keluar. Jadi dia sebagai output. Kemudian pin mode echo pin ini menerima pantulan sinyal yang dilempar tadi, output ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, untuk menghitung jarak kan kita butuh kecepatan dengan waktu. Di sensor ping ini dia prinsip kerjanya melempar, ketika ada benda terkena dia kembali. Nah, itu yang dihitung kecepatan perambatan sinyal ini dan berapa lama dia baru kembali, sehingga bisa kita peroleh jaraknya. Jadi seberapa cepat sinyalnya merambat, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Nah, itulah yang dihitung untuk memperoleh jaraknya. Makanya kita di listingnya seperti ini. Jadi trig ping ini ini salah. Trig ping ini melempar keluar, kemudian echo pin ini masuk. Jadi menerima kembali ya. Jadi dari gambarnya ya ada 2, satu melempar, satu menerima. Ya, satu melempar, satu menerima. Oke, kita lanjut membuat listingnya. Nah, sekarang yang kita mau lempar dulu sinyalnya. Jadi kita karena digital, kita lempar sinyal. Ini sama kita membuat sinyal apa namanya? Oke, jadi kita akan buat sinyal yang akan dilempar. Karena yang di pin digital, maka kita akan membuatnya seperti ini. Digital write. Kita menulis data di trig pin. Jadi yang melempar itu trig pin. Sudah sama persis ya tulisannya, trig pin. Oke, koma. Dan kita lempar pertama low, rendahnya dulu. Nah, ini karena dia dalam satuan mikrosekon, jadi kecepatan suara itu seperti ini. Kecepatannya sekitar 340 meter per sekon. Kalau dirubah dalam bentuk mikrosekon dapat 0,034 cm per sekon. Nah, sekarang kan kita mau pakai yang sentimeternya ya, berapa sentimeter, jadi kita rubah dulu ke mikrosekon. Oke, jadi kita gunakan delay mikrosekon. Oke, jadi kalau sudah berubah warna berarti sudah betul. Ini sekitar 2 mikrosekon. Kemudian kita kirim lagi sinyal digital write. Masih sama pinnya, trig pin. Kita kirim sinyal high. Delaynya dalam mikrosekon. Ini kita kirim sekitar 10 mikrosekon atau 10 mikrosekon supaya dia kembali turun low. Berarti kita harus
buat dia low lagi, digital write, trick pin low. Oke. Jadi kita sudah mengirim sinyal di trick pin. Nah, sekarang kita akan menerima sinyalnya di echo pin. Caranya tadi sudah kita buat di sini, durasi. Jadi kita terima dulu durasinya berapa lama dia pergi dan pulangnya. Durasi sama dengan pulse in ya, ini salah pengetikan. Pulse in n-nya kecil, kemudian pulsanya masuk di echo pin. Harus sama persis ya tulisannya, echo pin. Kemudian dia membaca sinyal high-nya. Oke. Nah, sekarang durasi ini kita punya durasinya, time-nya ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung jaraknya? Jarak sama dengan, kita kembali ke sini. Jadi misalkan ini contoh jarak 10 cm dengan kecepatan suara 340 meter per sekon, atau kalau dikecilkan lagi satuannya sekitar 0,034 cm per sekon. Nah, kalau jaraknya 10 cm, hitungannya seperti ini. Jadi waktu, kalau tadi di sini kita hitung kecepatan sama dengan jarak per waktu ya. Nah, ini kalau kita menghitung waktunya, waktu yang ditempuh sinyal ini ya, ini jaraknya per kecepatan, itu sekitar 294 mikrosecond. Nah, tapi ini kan pergi dan kembali ya. Rumus yang sama kita gunakan untuk menghitung jarak ya, seperti yang di atas ini. Jadi jarak sama kecepatan dibagi waktu. Jadi jarak sama dengan ini waktu dikali kecepatan ya. Ini kecepatannya diperoleh dari sini V. Tapi kenapa harus dibagi dua? Karena kalau kita tidak bagi dua, maka kita akan peroleh 2 kali lipatnya ya. Jadi kecepatan perginya dan kecepatan pulangnya yang kita dapat. Nah, sekarang kita butuh hanya satu ya, perginya saja. Jadi perginya saja kita butuh berapa lama durasinya dia kembali. Artinya kalau dia pergi dan pulang itu kita bagi dua. Nah, itulah durasi yang kita butuh ya. Makanya kesini dibagi dua. Oke, nah ini yang kita masukkan ke listingnya. Jadi jaraknya tadi kita sudah dapat durasinya. Durasi ini time-nya itu kita kali dengan nilainya di sini 0,034 dibagi 2. Kita kali dengan 0,034 bagi 2. Oke. Jadi kita cek kembali durasi time dikali dengan 0,034 bagi 2. Oke. Seperti ini. Jadi kita sudah dapat jaraknya. Sekarang tinggal kita cetak serial dot print. Kita cetak dulu keterangannya bahwa ini adalah jarak sama dengan kasih spasi, kemudian serial dot print, baru kita cetak nilai jaraknya berapa sama dengan, kemudian serial dot print line, supaya setelah dia cetak dia enter ke bawah, satuannya cm. Kita spasi dulu sedikit, cm tambah spasi 1 supaya tidak terlalu rapat. Oke. Ini bisa kita delay supaya tidak terlalu cepat berputar, bisa kita delay
100 lah, titik koma ya. Jadi perintah ini akan membaca pin ya, mode pinnya, kemudian kita kirim sinyal keluar 2 low 10 high ya, kemudian kita terima kembali, kemudian dia hitung berapa jaraknya baru tampilkan. Oke, kita verify, kita kasih saja ping atau jarak ping lah ya, jarak ping, supaya kalau kita searching tinggal jarak atau ping kita search. Oke, ada yang salah. Betul, ini string kurang 1 ketiknya. Oke, ya selesai. Kita pindahkan file hexnya. Ini file hex, pindahkan, copy sini. Oke, kita pastekan. Oke, ya, kita running. Oke, di sini tertulis 50, sini 49, jadi ada selisih 1 cm, tapi dia merespon ya, jadi 47, 46, 45, 40, 41, ada selisih 1 cm, enggak apa-apa. Entah yang salah listingnya, entah yang salah di sini ya, apa yang penting kita paham dulu cara kerjanya atau prinsip kerjanya, seperti apa sensor ping ini, dan nanti realnya kita coba ukur pakai penggaris. Karena ini kan simulasi, kita tidak tahu juga yang buat ini apakah seperti ini memang atau bagaimana. Oke, sekarang itu untuk praktikum sensor jarak ya. Jadi seperti ini sensor jaraknya ya. Selamat belajar.